Siapa ashabul ukhdud ini? Dalam tafsir ada beberapa cerita. Ya, ini biasa, Pak. Dalam tafsir kan macam-macam kadang-kadang pendapat. Ya, selama itu tidak berprinsip akidah, ya, tidak merubah akidah dan lain sebagainya, hanya sebagai sebuah cerita, maka itu dianggap sebagai sebuah cerita yang mengandung hikmah. Asalkan memang dia punya sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ada cerita di daerah Yaman terjadi pertempuran atau peperangan antara orang beriman melawan orang musyrik. Orang beriman pertama kali menang, tapi sampai batas tertentu ternyata yang menang itu adalah orang musyrik. Akhirnya setiap orang beriman itu kemudian ditawan, ditangkap. Kemudian mereka diberikan pilihan. Kalau mau musyrik, kalian akan bebas. Tapi kalau tetap dengan keimanan kalian, kalian akan dibunuh. Maka kemudian digalilah parit yang sangat dalam. Kemudian ditaruh kayu bakar di dalamnya. Kemudian disiram minyak. Kemudian dibakar. Kemudian seluruh orang beriman itu kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam parit, dalam keadaan api yang menyala-nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian tafsir ini akan kita lanjutkan kepada surah yang ke-85, ya, surah yang ke-85, yaitu surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj. Sesudah surah sebelumnya kita membahas surah Was-Sama'i Wat-Tariq. Malam ini kita bahas ayat Was-Sama'i Dzatil Buruj. Sama-sama diawali dengan Was-Sama'. Maka dalam istilah Nabi ini disebut dengan ayat atau surah yang diawali dengan samawat. Ya, samawat itu sama, jamak daripada sama. Dan ternyata Bapak Ibu, bagi orang yang akan menjadi imam, ya, terutama salat Isya, dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan Nabi memang menganjurkan di salat Isya itu baca salah satu dari antara dua surah ini. Yang pertama surah Was-Sama'i Wat-Tariq, atau yang kedua Was-Sama'i Dzatil Buruj. Karena ternyata menurut riwayat dari sahabat yang mendengar kemudian menjadi makmum bersama Rasulullah SAW ketika Nabi menjadi imam salat Isyanya, itu sering sekali Nabi membaca di surah-surah pendeknya itu adalah kalau tidak Was-Sama'i Wat-Tariq, kalau tidak Was-Sama'i Dzatil Buruj. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan sampai ke ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق Allahul Azim. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Ayat pertama ini kembali Allah mulai dengan sumpah, dengan menggunakan huruf sumpah. Itu adalah huruf waw, yang huruf itu disebut dengan wawul qasam, waw yang digunakan untuk bersumpah. Ini menunjukkan keseriusan, ini menunjukkan kesungguhan, ini menunjukkan ketegasan. Was-samaa'i, demi langit, dzatil buruj, yang memiliki al-buruj. Kalau dalam terjemahan di sini Bapak Ibu, al-buruj itu diartikan oleh penterjemah, ya, lembaga penterjemah Al-Quran Indonesia dengan gugusan bintang-bintang. Gugusan itu kumpulan bintang yang sangat banyak. Ya, ada bintang yang besar, ada bintang yang kecil. Tapi kalau kita buka tafsir, terutama tafsir Imam Al-Qurtubi, maka kata Imam Al-Qurtubi ada 4 makna daripada al-buruj yang dikaitkan dengan langit tadi. Jadi demi langit yang memiliki al-buruj. Apa yang dimaksud dengan al-buruj kata Imam Al-Qurtubi? Pertama, dzatin nujum, langit yang memiliki begitu banyak bintang yang tak bisa kita hitung, jumlahnya miliaran. Yang paling tahu berapa jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau matahari tenggelam, maka nampaklah bintang-bintang itu berkelap-kelip. Kalau kita sinkronkan dengan surah Al-Mulk, maka itu dijadikan Allah sebagai masabih, sebagai lampu atau pelita. Yang kedua kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan al-buruj adalah al-qusur. Qusur ini bangunan-bangunan tinggi. Jadi ada, mungkin di gugusan ada bangunan lah. Mungkin gugusan itu seperti bangunan yang tinggi. Kalau asal arti qusur itu istana yang indah dan megah. Nah, salah satu yang bisa kita ambil buruj ini, ada gedung paling tinggi di dunia yang berada di kota Dubai apa Abu Dhabi, Pak? Dubai ya. Namanya Burjul Khalifah. Itulah buruj. Buruj itu artinya bangunan yang sangat tinggi. Itu makna yang kedua. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan al-buruj ini adalah dzatil khalqil hasan, langit yang memiliki pola penciptaan yang sangat indah. Jadi Allah merangkai bintang-bintang itu tersusun dengan rapi. Dari kejauhan dia begitu indah, bercahaya, berkilauan. Itu maksud daripada al-buruj. Yang ketiga menurut Imam Al-Qurtubi. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan al-buruj ini, dzatil buruj kata Imam Al-Qurtubi adalah dzatil manazil. Manazil ini tempat beredar, di mana langit itu adalah tempat beredarnya planet-planet yang berputar, yang berjalan di tempat peredarannya itu tanpa dia masuk ke dalam tempat peredaran yang lain. Dia ikuti aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kamu di sini aja beredarnya, dia akan beredar di situ terus-menerus. Ya, sampai akhirnya kemudian perintah itu Allah cabut, ya, sehingga kemudian terjadilah hari kiamat. Inilah yang dimaksud dengan was-samai dzatil buruj. Kemudian Allah bersumpah lagi, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang sudah Allah janjikan. Yaumul wa'id, hari yang sudah dijanjikan. Maka para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, itu sepakat yang dimaksud dengan demi hari yang sudah kami janjikan itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Yang itu memang sudah Allah janjikan kepada setiap agama. Agama-agama samawi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajarannya pasti nanti ujung daripada kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Ya. Mungkin sahifah Nabi Ibrahim, ajaran kepada Nabi Musa di Taurahnya, ajaran kepada Nabi Daud di Zaburnya, ajaran kepada Nabi Isa di dalam Injilnya, dan ditutup dengan ajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mempersiapkan hari itu untuk membalas setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing hambanya, sehingga tidak ada yang dikecewakan. Karena yang sangat dikecewakan apa? Sudah dijanjikan tapi tak dilaksanakan, Pak. Itu mengecewakan. Dijanjikan harga murah, ternyata dijanjikan kuliah murah, ternyata mahal. Buat orang kecewa. Tapi Allah tak mau mengecewakan itu. Dan Allah adalah zat yang paling menepati janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Ketika engkau sudah berjanji, maka engkau ya Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Wal yaumil ma'ud. Kemudian yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Kalau di sini Bapak Ibu, demi yang menyaksikan, syahid ini yang menyaksikan. Wa mashhud, yang disaksikan. Banyak sekali pendapat para ulama yang mencoba untuk memaknainya. Tentu mereka merujuk kepada beberapa sumber, terutama sumber dari Al-Quran dan sumber dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis Nabi. Yang pertama, berdasarkan hadis Nabi disebutkan yang dimaksud dengan wasyahidin, demi yang menyaksikan, ini merujuk kepada yaumul jumu'ah, hari Jumat. Nah, ini menunjukkan betapa mulianya hari Jumat. Yang berkata ini siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada lebih mulia hari bagi umat Islam ini kecuali hari itu adalah hari Jumat. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Nabi Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat. Bahkan kiamat pun nanti terjadi pada hari Jumat. Makanya Rasulullah menyuruh kita agar betul-betul menghormati dan memuliakan hari Jumat ini, tempat berkumpulnya kita. Sampai-sampai ada kemudian surah yang disebut dengan surah Jumat. Hari Selasa tak ada surah Selasa. Hari Ahad tak ada surah Ahad. Hari Senin tak ada surah Senin. Tapi hari Jumat ada surah Al-Jumu'ah. Berkumpul kita, memuliakan, memperbanyak amal di situ. Salah satu amal kata Rasulullah, bukan salah satu, salah dua atau salah tiga amal yang bisa kita kerjakan. Pertama, perbanyaklah selawat kata Rasulullah. Kalau sampai kalian di hari Jumat, perbanyaklah selawat. Yang kedua, cari masa di mana masa itu sebentar, tapi orang yang bisa berjumpa dengan masa itu, berdoa dia kepada Allah, maka Allah akan kabulkan. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang meminta perlindungan kepada Allah di hari Jumat itu, minta dijaga dari hal-hal yang buruk, maka Allah akan menjaga orang yang bersangkutan. Nah, itulah fadilah daripada hari Jumat. Ini makna pertama. Sedangkan yang kedua, wa mashhud, yang dimaksud dengan wa mashhud itu yang disaksikan. Wa syahidin wa mashhud, kata Rasulullah juga, dan ini makna yang paling kuat, yaitu Yaumu Arafah, hari Arafah, tanggal
Dzulhijjah. Ini kalau Jumat setiap minggu dia datang. Tapi kalau Arafah ini dia hanya akan datang setiap tahun. Kalau di hari Jumat kita tidak dianjurkan untuk puasa, kecuali kalau kita sambung dengan hari Sabtu. Boleh, Pak? Tapi kalau hari Arafah, bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, dianjurkan untuk berpuasa. Itu bedanya. Itu makna pertama. Makna kedua, ada yang mengatakan wasyahidin ini adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dia akan menjadi menyaksikan. Wa mashhud ini yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi Nabi nanti akan menyaksikan apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Sekian banyak saksi yang akan dipanggil oleh Allah. Nanti penutup dari sekian saksi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada juga yang memaknainya, tapi tidak begitu kuat. Tapi kita ungkapkan. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan wasyahidin, yang menyaksikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mashhud adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Berarti kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti akan disaksikan oleh yang maha menyaksikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna wasyahidin wa mashhud. Tiga hal yang Allah gunakan sebagai sumpah, ya. 3 ayat. Was-sama wal yaum wa syahidin wa mashhud. Apa yang ingin Allah tegaskan di sini? Ternyata yang Allah tegaskan di sini, betapa beratnya seseorang menggenggam keimanan itu. Keimanan yang kita genggam ini, itu resikonya luar biasa. Ya, seperti yang pernah terjadi terhadap orang-orang sebelum kita. Artinya apa? Ketika Allah titipkan keimanan kepada kita, kita pegang teguh keimanan itu dengan sebaik-baiknya, maka jangan kita mengira terus hidup saya kemudian tenang saja, lapang saja, bahagia saja, tentram saja. Jangan ada pikiran seperti ini. Makin kuat iman seseorang, makin berat cobaan. Makin teguh dengan keimanan, makin berat cobaan itu. Yang kadang-kadang cobaan itu membawa kita kepada kematian. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian mengira, kata Allah, ketika kalian mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, kami pegang Islam itu dengan baik, kami taat kepada Allah, lantas mereka tidak diuji. Nah, itu salah, persepsi yang salah. Bahkan tambah tidak beriman, orang tambah tak diuji, Pak. Ya. Tambah beriman, tambah diuji. Dulu belum lagi keluar dari agama A, mobil disediakan, rumah disiapkan, gaji besar, setiap bulan bisa jalan-jalan kemana-mana. Tapi ketika dia menemukan iman yang benar, dia tukar iman yang salah itu dengan iman yang benar, mobilnya ditarik, rumahnya diambil, gajinya diputus, dikeluarkan dari kartu keluarga. Dan itu berlangsung beberapa tahun, sampai akhirnya semua yang dia dapatkan itu kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat derajatnya. Nah, itulah biasa dengan ujian-ujian itu. Nah, ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Apa kata Allah? Qutila ashabul ukhdud. Qutila ini memang berasal dari kata-kata qatala, artinya membunuh. Tapi kata Abdullah bin Abbas, setiap kata-kata qutila di dalam Al-Quran, qutilal kharrasun, qutila ashabul ukhdud, maka maknanya itu bukan membunuh, bukan dibunuh, tapi maknanya lu'ina, dilaknat, dikutuk, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu makna kata Abdullah bin Abbas
kalau kita menemukan di dalam Al-Quran kalimat yang berbunyi qutila. Qutila ashabul ukhdud, dilaknat oleh Allah. Siapa mereka? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membuat parit. Ukhdud ini galian yang dalam, yang lebar, yang bisa seseorang masuk ke dalamnya. Maka ini pernah terjadi, ada sekelompok orang di masa yang lalu sebelum Rasulullah SAW diutus. Ya. Mungkin sebagian mereka pengikut Nabi Isa yang benar dengan iman yang benar. Maka mereka pernah disiksa di satu parit yang sangat dalam yang dibuat oleh orang yang disebut dengan ashabul ukhdud. Jadi orang yang membuat parit ini, yang kemudian menjadikan parit itu sebagai tempat menyiksa orang-orang beriman, maka orang-orang yang terlibat di situ kata Allah, qutila. Mereka adalah orang yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tak suka dengan perbuatan mereka. Artinya siapapun yang mencoba untuk menyiksa, siapapun yang mencoba untuk membunuh, siapapun yang mencoba membuat semakin sulit orang-orang beriman, berlakulah ini Pak, maka orang itu pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana laknatnya? Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Di dunia maupun di akhirat. Tunggu aja betul laknatnya itu. Macam-macam cara Allah. Nah, siapa ashabul ukhdud ini? Dalam tafsir ada beberapa cerita. Ya, ini biasa Pak. Dalam tafsir kan macam-macam kadang-kadang pendapat. Ya, selama itu tidak berprinsip akidah, ya, tidak merubah akidah dan lain sebagainya, hanya sebagai sebuah cerita, maka itu dianggap sebagai sebuah cerita yang mengandung hikmah. Asalkan memang dia punya sumber-sumber yang bisa dipercaya. Ada beberapa pendapat siapa ashabul ukhdud ini. Yang pertama, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada seorang raja di daerah Persia yang dia punya kebijakan yang aneh. Dia membolehkan untuk menikah dengan mahram sendiri. Boleh nikah dengan anak kandung, boleh nikah dengan saudari kandung, boleh nikah dengan bibi kandung, boleh nikah dengan ibu. Dia buat kebijakan itu di Persia. Akhirnya banyak orang yang mengkritik, banyak orang yang marah, banyak orang melawan. Tapi karena dia punya kekuasaan, dia tangkap yang melawan itu, kemudian dia gali parit, dia jadikan api di dalamnya, dia taruh kayu bakar, kemudian setiap yang melawan ini kemudian dimasukkan ke dalam parit. Jadi hukumannya adalah hukuman dibakar. Nah, itu cerita pertama. Dan ternyata katanya dalam tafsir itu disebutkan sampai kitab tafsir Ibnu Katsir itu ditulis masih berlakulah prinsip-prinsip pernikahan mahram itu di daerah itu sampai hari ini. Ya, sampai hari ini maksudnya sampai kitab tafsir itu ditulis. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cerita di daerah Yaman terjadi pertempuran atau peperangan antara orang beriman melawan orang musyrik. Orang beriman pertama kali menang, tapi sampai batas tertentu ternyata yang menang itu adalah orang musyrik. Akhirnya setiap orang beriman itu kemudian ditawan, ditangkap. Kemudian mereka diberikan pilihan. Kalau mau musyrik kalian akan bebas, tapi kalau tetap dengan keimanan kalian, kalian akan dibunuh. Maka kemudian digalilah parit yang sangat dalam, kemudian ditaruh kayu bakar di dalamnya, kemudian disiram minyak, kemudian dibakar, kemudian seluruh orang beriman itu kemudian dipaksa untuk masuk ke dalam parit, dalam keadaan api yang menyala-nyala.
Ternyata yang terjadi, kata Imam Ibnu Katsir, mereka bukannya takut, Pak, tapi mereka berlari. Mereka berlari menyambut api itu karena merasa iman mereka ini akan membuat mereka bahagia di hari akhirat. Mereka lari. Kaget orang musyrik itu. Sampai kata Imam Ibnu Katsir, ada seorang ibu yang menggendong anaknya yang masih bayi. Ragu dia, apa saya mau lompat atau tidak. Ya. Akhirnya bayi yang masih kecil tadi itu ngomong sama ibunya, lompat. Iman kita ini adalah jalan yang benar. Kita berada dalam kebenaran. Jangan takut. Walaupun kita mati, tapi ini hanya sementara. Nanti Allah akan hidupkan di hari akhirat dalam keadaan mati. Akhirnya lompat, anak mati, ibu mati, seluruh orang beriman mati. Itulah yang dimaksud dengan ashabul ukhdud. Tapi orang yang berbuat itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang beriman itu menjadi satu ujian. Maka apapun ujian dari Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita terima dengan lapang dada. Karena di balik ujian itu pasti ada kemuliaan-kemuliaan yang suatu saat nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yaitu api yang waqud. Waqud ini ada kayu bakarnya, Pak. Jadi memang kayu bakar itu sudah disiapkan di dalam itu dengan rapi, ya. Kemudian disiram dengan minyak, kemudian dinyalakan apinya sehingga api itu berkobar. Kemudian orang-orang beriman kemudian disuruh untuk masuk ke dalamnya. Itulah cobaannya. Yang saya kira tidak ada orang beriman hari ini di kita yang punya cobaan macam itu. Kalau mungkin yang ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Makanya harum jenazah mereka, gembira mereka menyambut kematian, tidak takut mereka dengan musuh, optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah keimanan. Jadi kalau ada yang nuduh macam-macam dengan Palestina ini memang marah gitu. Walaupun mereka dapat kemuliaan, tapi cara-cara yang dilakukan oleh Israel itu memang jahat sekali. Ada perbandingan nih, orang yang pulang dari tahanan Israel dengan orang yang pulang dari tahanan Palestina. Nampak betul-betul akhlak itu. Bahagia orang yang pulang dari tahanan Palestina itu. Betapa menyakitkannya orang-orang yang pulang dari tahanan Israel. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika itu mereka duduk di sekitar parit tadi itu. Jadi sebelum mereka disuruh masuk, mereka disuruh duduk dulu. Disuruh mempertimbangkan, mau tetap dengan imannya kalian akan masuk, atau mau kalian kafir kepada Allah kalian akan selamat. Mereka duduk, dipaksa di situ untuk memberikan pertimbangan. Pertimbangannya bukan pertimbangan kenyang atau lapar, naik pangkat atau turun pangkat, kaya atau miskin, ya kan? Tapi pertimbangannya adalah hidup atau mati. Itulah pertimbangannya. Ternyata mereka memilih kematian. Walaupun sebetulnya dalam konsep agama kita itu, untuk menyelamatkan agama kita itu, boleh kita mengucapkan kata-kata kafir. Boleh untuk menyelamatkan nyawa kita itu. Dan itu pernah terjadi pada masa Nabi. Ada sahabat yang tidak kuat dengan siksaan, dia mengatakan aku kafir, tapi hatinya tetap mengatakan dia iman. Itu boleh, dan Nabi tak menghukumnya karena Nabi tahu itu dalam keadaan terpaksa. Tapi kita lihat di sini betapa kokohnya iman orang yang diazab ini. Sehingga akhirnya hati mereka mengatakan iman, mulut mereka pun juga mengatakan iman. Sampai akhirnya mereka terpanggang semuanya di dalam api yang disiapkan oleh ashabul ukhdud. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka
menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin tadi, yang beriman tadi, yang itu memang sebuah kesengajaan, sebuah perencanaan untuk menghabisi orang-orang beriman. Jadi memang orang beriman ini menimbulkan kekhawatiran kepada orang tak beriman. Maka setiap orang tak beriman itu segala macam cara pasti mereka akan lakukan. Pasti itu. Kadang-kadang mulut mereka yang senyum dengan kita, Pak. Hati mereka kadang-kadang mencari kesempatan. Contoh saudara kita di Papua. Kemarin yang jadi mana itu? Di Bitung. Udah berapa lama bertetangga, Pak? Berpuluh tahun di Bitung itu. Sampai pada akhirnya ada kita yang demonstrasi membela Palestina. Apa yang terjadi? Rupanya selama ini diintai kesempatan itu. Jadi rupanya keimanan kita ini memang menggetarkan, membuat mereka cemas. Nah, itulah iman yang benar dan lurus itu. Tapi kalau seandainya imannya abu-abu, nah, itu dia. Kemana mereka masuk, itu yang kita ikuti. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Nabi nanti di akhir zaman. Kalian akan mengikuti jalannya orang-orang Nasrani dan jalannya orang-orang Yahudi. Sampai masuk pun mereka ke lubang biawak itu kalian akan masuk, kata Rasulullah. Itu iman yang sudah mulai tipis. Tapi kalau iman kita masih kokoh, pasti menggetarkan. Wa ma naqamu minhum. Nah, Allah menegaskan di sini, mereka tidaklah menyiksa orang-orang yang beriman tadi sampai membunuhnya, sampai membakarnya, kecuali dengan satu alasan. Illa. Nah, ini kan illa ini kan huruf pengecualian, Pak. Harful istisna namanya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La taliba fil fasli illa Muhammad. Tak ada pelajar dalam kelas itu kecuali Muhammad. Satu-satunya Muhammad di dalam kelas itu. Ini dia. Penyebab mereka dibunuh, penyebab mereka disiksa oleh ashabul ukhdud ini adalah illa ayyuminu billahil azizil. Tidak karena yang lain, Pak. Bukan karena mereka kaya, bukan karena mereka banyak jumlahnya, bukan karena mereka warga kelas 2, tidak, tapi karena mereka betul-betul karena beriman kepada Allah. Hanya iman itu membuat mereka disiksa. Dan ini dulu pernah terjadi zaman PKI, kata orang. Kiai-kiai, para santri, ya, itu di daerah Magetan, di daerah Ponorogo, di daerah Madiun, itu disembelih hanya gara-gara mereka adalah orang-orang yang beriman. Salah satu yang luput itu Kiai Gontor ceritanya. Saya baca tuh ada ceritanya. Kiai Gontor tuh hampir saja lagi disembelih sama PKI itu. Kenapa mereka menyembelih? Karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang perbuatan mereka itu udah kayak perbuatan komunis. Para santri dibunuh, pesantrennya dibakar, kiainya dibunuh, keluarganya dibunuh karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Al-Aziz, Allah yang Maha Perkasa. Al-Hamid, Allah yang Maha Terpuji. Karena iman kepada Allah itulah mereka kemudian disiksa, dibunuh, diazab. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Di mana Allah itu adalah yang memiliki kekuasaan as-samawat di langit wal ardh, dan yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kulli syai', segala sesuatu dalam kesaksian Allah. Tak ada yang luput dari kesaksian Allah. Pasir yang ada di pantai, daun yang jatuh, burung yang terbang, semut yang di dalam lubangnya, kemudian cacing yang ada nun di bawah sana, itu semuanya berada dalam kesaksian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang senantiasa mendatangkan fitnah, mendatangkan cobaan, mendatangkan kesusahan, mendatangkan kemudaratan kepada siapa?
Al-mu'minin, muslim mukmin laki-laki, wal mu'minat, mukmin perempuan. Siapa yang menyiksa, siapa yang menyusahkan, siapa yang menghalang-halangi, siapa yang membunuh, siapa yang mengazab, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tak mau bertaubat, tak mau berhenti dari sikap mereka, sampai mereka mati mereka tetap siksa, mereka tetap dendam kepada orang beriman itu, apa yang mereka dapatkan? Falahum adzabu jahannam, bagi mereka adalah siksa neraka jahannam nanti di akhirat. Sekarang mereka mungkin menang, Pak. Menang karena mereka punya kekuasaan, mereka punya alat negara, mereka bisa merubah hukum, mereka bisa mengatur, semuanya mereka bisa atur. Tapi ingat kata Allah, itu hanya sementara. Nanti kami akan berikan kepada mereka adzabu jahannam walahum adzabul harim, dan bagi mereka nanti di neraka jahannam itu akan mendapatkan api yang akan senantiasa membakar mereka. Hari itu api yang membakar, yang menyala-nyala di dalam neraka jahannam itu. Innalladzina amanu. Nah, sedangkan ini dia orang yang beriman tadi, yang sabar dengan cobaan, yang istiqamah dengan keimanannya kepada Allah, yang tetap mempertahankan apapun yang terjadi, maka bagi mereka Allah janjikan ini, innalladzina amanu, orang yang beriman, wa amilus shalihat, mereka beramal saleh, sabar, tabah, tetap ingat kepada Allah, tetap minta bantuan kepada Allah, tetap bertawakal kepada Allah. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka Allah siapkan kebalikan dari apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang membuat mereka susah. Mereka dapatkan jannat, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Dzalikal fawzul kabir, dan inilah kesuksesan yang sangat besar. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kalau di dunia sukses kita tuh hanya kecil saja, Pak. Kecil sukses kita. Sukses dalam jabatan itu kecil, sukses dalam politik itu kecil, sukses dengan kekayaan itu kecil dibandingkan dengan sukses yang sebenar-benarnya yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman. Itu adalah masuknya kita ke dalam surga. Kalau sudah itu terjadi, maka layaklah kita berbahagia. Kalau kesuksesan itu kita dapatkan, layaklah kemudian kita senang, kita tertawa, kita berbahagia. Apalagi kalau masuk ke dalam itu, bukan hanya kita sendiri, tapi diikuti oleh keluarga kita. Sehingga rekreasi di dalam surga itu begitu nyaman kalau yang mengikutinya adalah bersama-sama. Maka mari kita buat diri kita tetap menjadi orang yang beriman dan beramal saleh secara istiqamah, secara konsisten. Mari kita tularkan keimanan ini kepada seluruh anggota keluarga kita, sehingga tidak ada anggota keluarga kita ini yang terputus imannya, Bapak Ibu. Ayahnya beriman, emaknya beriman, anaknya beriman, menantunya beriman, cucunya juga beriman, cicitnya juga beriman. Kan ada kasus emaknya beriman, anaknya kafir, mati dalam keadaan kafir. Ada artis mereka awalnya beriman, tapi ternyata naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan garis keturunan kita sampai hari kiamat adalah orang yang senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ayat yang ke-11, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke ayat yang ke-12. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.